Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat dimanapun ibu dan bapak guru berada. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sebagai guru dan pendidik. Di video kali ini saya akan men-sharing beberapa kesimpulan saya pribadi terkait pembelajaran pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Pemaparan ini sebagai tugas koneksi antar materi pada modul 1.2 sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Koneksi antar materi akan menggunakan model refleksi 4P yang sebenarnya merupakan terjemahan dari 4F yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway tahun 1991, yaitu facts atau peristiwa, feelings atau perasaan, findings atau pembelajaran, dan future atau penerapan ke depan. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran pada modul 1.1 adalah saat mengetahui bahwa tujuan pendidikan yang sebenarnya luas dan holistik, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka selamat raganya dan bahagia jiwanya di masa depan. Bukan sekedar menambah pengetahuan, namun karakter atau budi pekerti. Lalu peran kita di situ hanyalah menuntun, dalam hal ini memfasilitasi, membantu, dan mengarahkan murid-murid kita. Ternyata pendidikan itu harus melihat kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya sebagai guru dalam memberikan pembelajaran di kelas, sangat diharapkan mempertimbangkan kedua hal tersebut. Yang menarik adalah alam dan zaman sifatnya itu dinamis atau terus berubah. Kedua kodrat ini akan terus mengiringi jalannya kehidupan, termasuk pendidikan. Momen yang paling penting atau menantang serta mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran di modul 1.2 adalah saat mengetahui bahwa sebagai seorang guru, kita perlu menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan anak menguatkan dan menumbuh kembangkan motivasi intrinsik mereka dengan cara menunjukkan bahwa suasana dan proses pembelajaran itu harus mampu menguatkan anak di tingkat perasaan sehingga bersifat pribadi dan mendalam bagi masing-masing anak. Profil pelajar Pancasila sebagai muara dari tujuan pendidikan kita ternyata semata-mata bukan hanya untuk anak-anak, tetapi sebagai guru pun kita harus menghayati dan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila lewat nilai-nilai yang kita pegang sebagai guru penggerak. Peran guru bukan hanya di dalam kelas saat proses pembelajaran, namun lebih luas lagi sebagai agen dalam perubahan atau transformasi pendidikan yang positif. Semua itu ternyata dimulai dari lingkungan sekolah kita. Hal yang sifatnya transformatif demi menjangkau kepentingan lebih banyak murid tidak akan mampu dilakukan sendirian. Perlu menggerakkan lebih banyak guru dan lebih banyak pihak lain. Nah, tentunya kalau kita perhatikan ada keterkaitan antara modul 1.1 pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.2 nilai dan peran sebagai guru penggerak. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan itu menuntun kodrat anak di mana memperhatikan alam dan zaman mereka berada. Sehingga sebagai seorang guru yang memimpin pembelajaran sudah sepatutnya menciptakan pembelajaran dan iklim belajar yang berpihak pada murid lewat nilai-nilai dan peran yang mengalir di dalam proses tersebut. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti tersentak atau tersadar dari ketidaktahuan saya selama ini. Saya berkomitmen untuk berusaha menjadi seorang guru yang selalu mengedepankan kepentingan murid, menggeser dahulu kepentingan pribadi dan pihak lain. Saya juga berkomitmen bahwa murid itu sebenarnya sudah mempunyai potensi yang ada di dalam dirinya, dan tugas saya hanyalah semaksimal mungkin menebalkan potensi tersebut tanpa memaksakan mereka, namun lewat motivasi intrinsik di dalam diri mereka. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa anak hanyalah objek dari pembelajaran, sehingga guru menjadi pusat dalam memberikan pengetahuan tanpa mengedepankan keterlibatan anak dalam proses pembelajaran. Saya masih memandang anak secara general, tidak berdasarkan kemampuan atau karakter mereka yang ternyata beraneka ragam di tingkat individu, sehingga treatment yang saya berikan pun sama kepada setiap kelas dan saya anggap itu adalah sebuah keadilan. Sekarang saya berpikir bahwa murid itu harusnya menjadi subjek dalam pembelajaran. Tugas guru hanyalah sebagai fasilitator
fasilitator di mana mengedepankan keterlibatan murid dalam proses belajarnya sehingga mereka lebih berdaya dan ada rasa kebermaknaan. Memandang murid itu harus di tingkat individual berdasarkan kemampuan atau karakter mereka yang sangat beraneka ragam, sehingga treatment yang saya berikan harus sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Penerapan ke depan, sebagai guru yang menjadi pemimpin pembelajaran, tentunya ke depan saya akan mengembangkan terus diri saya dalam upaya menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak dengan cara terus melakukan variasi dan inovasi dalam mengemas proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan zaman di mana murid berada, mengambil peran dalam upaya menggerakkan komunitas belajar di sekolah sehingga memungkinkan terjadinya dialog akademik terkait dengan upaya peningkatan kualitas pembelajaran sekaligus membuahkan inovasi pembelajaran, baik itu cara baru atau cara pandang baru yang berdampak positif bagi murid-murid. Sekian sharing dari saya Satria Ramadan, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih, salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.